Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Saya Fikri Fadlur Rahman. Pada kesempatan ini saya bersama rekan saya saudari Nopi Padmawati dalam kelompok 14 mata kuliah telaah kurikulum akan mempresentasikan materi kami yang berjudul kurikulum dalam perspektif Islam. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertian kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan pendidikan Islam berupa kegiatan, pengetahuan, dan pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada anak-anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Kurikulum dalam pendidikan Islam dikenal dengan kata manhaj yang berarti jalan yang terang yang dilalui oleh pendidik bersama anak didiknya untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka. Selain itu, kurikulum juga dapat dipandang sebagai suatu program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang maksimal. Selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip penyusunan kurikulum pendidikan Islam. Di sini ada beberapa prinsip. Di antaranya, yang pertama, prinsip berasaskan Islam. Maka setiap yang berkaitan dengan kurikulum termasuk falsafah, tujuan-tujuan, kandungan-kandungan, metode mengajar, cara-cara perlakuan dan hubungan-hubungan yang berlaku dalam lembaga-lembaga pendidikan harus berdasarkan pada agama dan akhlak Islam. Yang kedua, prinsip mengarah pada tujuan. Seluruh aktivitas dalam kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan yang dirumuskan sebelumnya. Yang ketiga, prinsip integritas antar mata pelajaran. Pengalaman-pengalaman dan aktivitas yang terkandung di dalam kurikulum, begitu pula dengan pertautan antara kandungan kurikulum dengan kebutuhan murid juga kebutuhan masyarakat. Yang keempat, prinsip relevansi, yaitu adanya kesesuaian pendidikan dengan lingkungan hidup peserta didik, relevansi dengan kehidupan masa sekarang dan akan datang, relevansi dengan tuntutan pekerjaan. Yang kelima, prinsip fleksibilitas. Terdapat ruang gerak yang memberikan sedikit kebebasan dalam bertindak, baik yang berorientasi pada fleksibilitas pemilihan program pendidikan maupun dalam mengembangkan program pengajaran. Yang keenam, prinsip integritas. Kurikulum yang dapat menghasilkan manusia yang mampu mengintegritaskan antara fakultas zikir dan pikir, serta manusia yang dapat menyelaraskan struktur kehidupan dunia dan akhirat. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami, saudari Nopi Padmawati. Yang ketujuh adalah prinsip efisiensi, yaitu agar kurikulum tersebut dapat mendayagunakan waktu, tenaga, dana, dan sumber lain secara cermat, tepat, memadai, dan dapat memenuhi harapan. Yang kedelapan yaitu prinsip kontinuitas dan kemitraan, yaitu bagaimana susunan kurikulum tersebut yang terdiri dari bagian yang berkelanjutan dengan kaitan-kaitan kurikulum lainnya, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Yang kesembilan adalah prinsip individualitas, yaitu bagaimana kurikulum memperhatikan perbedaan pembawaan dan lingkungan pada anak umumnya, yang meliputi seluruh aspek pribadi anak didik, seperti perbedaan jasmani, watak, bakat, serta kelebihan dan kekurangannya. Yang kesepuluh adalah prinsip kesamaan memperoleh kesempatan dan demokratis, yaitu bagaimana kurikulum tersebut dapat mendayagunakan semua peserta didik memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sangat diutamakan. Yang ke-11 adalah prinsip kedinamisan, yaitu agar kurikulum tidak statis, tetapi agar dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial. Yang terakhir yaitu yang ke-12 adalah prinsip efektivitas, yaitu agar kurikulum tersebut dapat menunjang efektivitas guru yang mengajar dan peserta didik yang belajar. Selanjutnya adalah komponen kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama adalah tujuan yang ingin dicapai.
Setiap tujuan tersebut memiliki ada 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Dalam pendidikan Islam yang lebih diutamakan adalah aspek afektif. Yang kedua adalah isi kurikulum, yaitu berupa materi pembelajaran yang diprogram untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga adalah media, yaitu sarana dan prasarana untuk menjabarkan isi kurikulum tersebut menjadi lebih mudah. Yang keempat adalah proses pembelajaran sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Dengan evaluasi dapat diketahui cara pencapaian tujuan. Selanjutnya adalah orientasi kurikulum pendidikan Islam. Adapun macam-macam orientasi kurikulum pendidikan agama Islam adalah yang pertama adalah orientasi pelestarian nilai. Dalam pandangan Islam, nilai terbagi atas 2 macam, yaitu nilai yang turun dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan nilai ilahiyah, dan nilai yang tumbuh dan berkembang dari peradaban manusia sendiri yang disebut dengan nilai insaniyah. Kedua nilai tersebut selanjutnya membentuk norma-norma atau kaidah kehidupan yang dianut dan melembagakan pada masyarakat yang mendukungnya. Tugas kurikulum selanjutnya adalah menciptakan situasi-situasi dan program tertentu untuk tercapainya kedua nilai tersebut. Yang kedua adalah orientasi pada kebutuhan sosial. Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang ditandai oleh munculnya berbagai peradaban dan kebudayaan, sehingga masyarakat tersebut mengalami perubahan dan perkembangan untuk mencapai ke titik tersebut. Hal itu karena kehidupan adalah berkembang. Tanpa perkembangan berarti tidak ada kehidupan di dunia ini. Orientasi kurikulum adalah bagaimana memberikan kontribusi positif dalam perkembangan sosial dan kebutuhannya, sehingga output di lembaga pendidikan mampu menjawab dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Yang ketiga adalah orientasi pada tenaga kerja. Manusia sebagai makhluk biologis mempunyai unsur mekanisme jasmani yang membutuhkan kebutuhan-kebutuhan lahiriah, misalnya makan, minum, bertempat tinggal yang layak, dan kebutuhan biologis lainnya. Kebutuhan tersebut harus terpenuhi secara layak, dan salah satu di antaranya adalah persiapan untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan yang layak adalah melalui pendidikan. Dengan pendidikan, pengalaman dan pengetahuan seseorang bertambah dan dapat menentukan kualitas dan kuantitas diri seseorang. Hal ini karena dunia kerja dewasa ini semakin banyak saingan dan jumlah perkembangan penduduk jauh lebih pesat dari penyediaan lapangan kerja yang tersedia. Sebagai konsekuensinya, kurikulum pendidikan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan kerja. Hal ini ditujukan setelah keluar dari lembaga sekolah, peserta didik mempunyai kemampuan dan keterampilan yang profesional, berproduktif dan kreatif, mampu mendayagunakan sumber daya alam, sumber daya diri, dan sumber daya situasi yang mempengaruhinya. Yang keempat adalah orientasi pada peserta didik. Orientasi ini memberikan kompas pada kurikulum untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang disesuaikan dengan bakat, minat, dan potensi yang dimilikinya, serta kebutuhan peserta didik. Orientasi ini diarahkan pada pembinaan 3 dimensi peserta didik. Yang pertama adalah dimensi kepribadian sebagai manusia, yaitu kemampuan untuk menjaga integritas antara sikap, tingkah laku, etika, dan moralitas. Yang kedua adalah dimensi produktivitas, yang menyangkut apa yang dihasilkan untuk anak didik dalam jumlah yang lebih banyak, kualitas yang lebih baik setelah ia menamatkan pendidikannya. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga adalah dimensi kreativitas, yang menyangkut kemampuan anak didik untuk berpikir dan berbuat, menciptakan sesuatu yang berguna bagi diri sendiri dan masyarakat setempat. Yang kelima adalah orientasi pada masa depan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Kemajuan suatu zaman ditandai oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta produk-produk yang dihasilkannya. Hampir semua kehidupan dewasa ini tidak lepas dari keterlibatan IPTEK, dari mulai kehidupan yang paling sederhana sampai kehidupan dan peradaban yang paling tinggi. Dengan IPTEK, masalah yang rumit menjadi lebih mudah, masalah yang tidak berguna menjadi lebih berguna, masalah yang asing dan kemudian dibumbui dengan produk IPTEK menjadi lebih menarik. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kami. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga ada perkataan yang kurang dimengerti dan kurang dipahami, karena kami masih tahap pembelajaran. Sekiranya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.